Hai, good morning student. Apa kabar kalian semuanya? Teacher harap semuanya sehat-sehat saja. Hari ini kita memulai memasuki pembelajaran baru di subtema 3B. Ya, kalian bisa lihat di buku kalian kita akan memasuki subtema 1 yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ya, jadi kita akan masuk di pembelajaran 1 dan 2. Di sini teacher sudah ringkas 4 mata pelajaran sekaligus. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua adalah matematika, SPDP dan PKM. Ya, teacher akan jelaskan sekilas mengenai bahasa Indonesia, manfaat dari tumbuhan. Jadi tumbuhan itu sangat banyak manfaatnya untuk kehidupan kita, untuk manusia. Ya, salah satunya adalah untuk sandang, pangan, ataupun papan. Sandang apa teacher? Pangan apa teacher? Papan apa teacher? Memang sudah kita jelaskan ya. Selain itu tumbuhan juga banyak manfaatnya sebagai bahan untuk obat-obatan tradisional ya, untuk sumber oksigen dan lain sebagainya ya. Untuk kebutuhan sandang, pangan dan papan dari tumbuhan tidak teacher jelaskan lagi karena di pembelajaran sebelumnya sudah kita jelaskan ya. Hari ini kita hanya melanjutkan saja ya. Oke, kita lanjutkan dongeng ya. Jadi hari ini kita akan ceritakan, bacakan 2 dongeng sekaligus ya. Jadi kalian bisa menyimaknya ya, dan kalian bisa perhatikan juga di buku kalian untuk di pembelajaran 1 di halaman 3 ya, dan pembelajaran 2 di halaman 8. Di sini ada 2 dongeng. Yang pertama adalah dongeng persahabatan pohon jambu dan biji, pohon jambu biji dan tanaman tomat, dan yang kedua adalah dongeng kisah potong rambutan pohon ya, pohon rambutan yang kesekian ya. Terlebih dahulu kita akan kasih pengertian apa itu dongeng ya. Jadi dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau cerita khayalan bisa jadi ya, tetapi mengandung pesan moral atau pesan mendidik untuk para pembacanya ya. Jadi dongeng itu bukan cerita nyata ya, jadi nanti jangan salah ambil persepsi bahwa dongeng itu cerita nyata. Beda ya, cerita nyata dan cerita tidak nyata itu berbeda ya. Di sini saya akan jelaskan dongeng tentang persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat ya. Jadi di suatu hutan tumbuhlah pohon jambu biji dan tanaman tomat. Mereka sangat berteman baik ya. Lama-kelamaan ya, pohon tomat itu tumbuh bunganya. Setelah tumbuh bunganya, dia tumbuhlah tomatnya, buahnya sangat banyak ya. Jadi melihat tanaman tomat itu tumbuh bunga dan buah yang sangat banyak dan bermanfaat bagi manusia, pohon jambu biji merasa iri, merasa minder. Karena kenapa? Tubuhnya sampai sekarang belum tumbuh bunga ataupun biji, sehingga tidak bermanfaat bagi manusia ya. Pohon jambu biji sedih ya, karena kenapa? Dia berbeda dengan pohon tomat ya. Jadi pohon tomat banyak buah dan bunganya sangat bermanfaat bagi tumbuhan ya. Jadi dia melamun, sedih ya, dia terdiam ya. Pohon tomat merasa sombong karena kenapa? Dia menyombongkan diri kepada pohon jambu biji. Jambu biji, lihatlah tubuhku, lihatlah diriku sangat bermanfaat bagi manusia. Saya sangat indah, saya bisa menghasilkan bunga dan buah. Sedangkan kamu beda dengan saya, kamu sampai sekarang belum mampu menghasilkan bunga ataupun buah. Bahkan kamu tidak bermanfaat bagi manusia, kata si pohon tomat tersebut. Mendengar kata-kata dari pohon tomat, si jambu biji itu merasa minder, merasa sedih ya, karena apa yang dikatakan oleh pohon tomat itu memang benar apa adanya yang terjadi di pohon jambu biji tersebut ya.
Dan lama-lama ya pohon jambu biji merasa sedih. Tiba-tiba dalam dari kemudian beberapa bulan datanglah pohon pisang. Pohon pisang hampiri pohon jambu biji. Hai jambu biji, kenapa kamu temereng? Kata si pohon pisang. Tidak apa, saya merasa nggak berguna bagi manusia. Sampai sekarang saya belum berbunga ataupun belum berbuah. Saya nggak bermanfaat bagi manusia. Kata si jambu biji, ya. Pohon pisang, kenapa kamu harus sedih? Hidup itu memiliki daur hidupnya masing-masing, memiliki masanya masing-masing, kata si pohon pisang. Dijawab oleh si pohon jambu biji, katanya, saya nggak kayak pohon tomat. Pohon tomat banyak manfaatnya bagi manusia. Mereka sudah menghasilkan buah yang sangat banyak sehingga bermanfaat bagi manusia. Kata si pohon pisang, kamu tahu dah, pohon tomat sekarang sudah wafat, sudah mati. Hah? Terkejutlah pohon jambu biji. Iya kah beneran? Iya. Kok bisa? Kata si jambu biji, ya. Iya, pohon tomat itu hanya sekali dia berbuah. Ya, setelah berbuah dia akan mati, kata si pohon pisang. Oh, begitu ya? Iya, dia hanya cukup satu kali masa berbuah, setelah itu pohon tomat akan mati. Beda dengan kamu. Kalau kamu enak, kamu bisa berbuah sampai berkali-kali, ya sampai berbuah 3 tahun, ya. Beda dengan pohon tomat. Setelah mendengar kabar tersebut, pohon jambu biji merasa bersyukur. Karena kenapa? Karena masa hidupnya lebih lama dibandingkan dengan pohon tomat. Nah, jadi dari kesimpulan ini kita bisa mengambil kesimpulan, ya. Jadi kita nggak perlu iri dengan orang, ya. Suksesnya orang itu terkadang beda waktu, ya. Kadang kawan kita lebih sukses duluan dari kita, ya. Kawan kita lebih pintar duluan dari kita. Kita ada waktu, ada masanya, ya. Karena kenapa? Di suatu taman itu tumbuhan atau bunga itu mekar nggak bersamaan, ya. Dia mekarnya bergantian, sama halnya kayak jambu biji dan pohon tomat, ya. Pohon tomat mungkin dia lebih buat lebih dahulu, jambu biji akan mengikuti, nunggu waktu yang tepat atau nunggu beberapa tahun baru bisa berbiji, berbuah atau berbunga dan bermanfaat bagi manusia, ya. Setelah itu kita akan bacakan kisah pohon rambutan yang kesekian, ya. Jadi kita ada dongeng, ya, agak lumayan panjang, ya. Jadi kalian bisa baca sendiri dongengnya nanti. Di sini kita akan cuma sekilas menjelaskan, ya. Dan jadi di sebuah hutan terdapatlah pohon rambutan. Pohon rambutan itu tubuhnya sangat kecil dan kurus, ya. Jadi dia nggak punya teman, nggak ada satupun baik itu kebun ataupun binatang yang menemani pohon rambutan, ya. Datanglah seekor burung nuri. Dia datang menghampiri si pohon rambutan. Pohon rambutan bertanya kepada pohon nuri, Nuri, kamu mau nggak berteman dengan saya? Kata si burung nuri dengan sombongnya, nggak, saya mau berteman kamu jelek, kecil, ya, batang kamu nggak kuat untuk menopang saya, katanya, ya. Kalau kamu mau berteman dengan saya, kata pohon rambutan, kamu bisa meletakkan sangkar kamu di pohon di ranting saya, kata si pohon rambutan. Enggak, ya, dahan kamu kecil, nanti aku kasih rumah aku, kamu nggak kuat, nanti saya yang akan celaka, kata si nuri. Terbanglah dia dengan sombongnya, nggak mau berkawan dengan pohon rambutan, ya. Tiba-tiba datanglah seekor kambing, ya, menghampiri pohon rambutan. Kata si pohon rambutan, hai kambing, kamu mau nggak berteman dengan saya? Dilihatin sama pohon, udah, batang kamu kecil, ya, saya nggak mau berteman dengan kamu, kata si kambing tersebut. Kalau kamu mau berteman dengan saya, kata si pohon rambutan, kamu bisa memakan daun-daun saya sampai habis, kata si pohon rambutan tersebut. Kalau kamu nanti saya makan,
daun kamu langsung habis, kamu langsung mati. Udah saya mau cari pohon yang lebih rimbun daunnya, kasih kamu. Pergilah kamu dengan sombongnya, ya. Jadi melihat burung nuri dan kambing itu tidak mau berteman dengan si batang rambutan ini, pohon rambutan ini, pohon rambutan merasa sedih karena nggak ada satupun orang tumbuhan ataupun hewan yang mau berteman dengan dia, ya. Dan lama kemudian bulan berganti, tahun berganti, batang rambutan tumbuh dengan bergagah, ya, dengan besarnya, daunnya banyak, rantingnya banyak, dahannya banyak, batangnya sangat besar, ya. Tiba-tiba datanglah burung nuri dengan kambing tersebut. Dengan malunya dia datang. Ternyata pohon rambutan sekarang sudah bermanfaat ya bagi manusia. Ya, kita duduk di bawahnya, kita merasa sejuk karena banyak daunnya. Burung pun mau bikin sangkar, mau bikin rumah di batang pohonnya, juga batangnya mampu, dahannya mampu menopang rumah burung tersebut. Akhirnya burung nuri dan kambing pun melihat batang rambutan tumbuh dengan gagah, dengan hebat, dengan lebat, meminta maaf dan memohon untuk menjadi kawan baiknya pohon rambutan, ya. Dan akhirnya pohon rambutan, kambing dan burung nuri pun berteman dengan baik, ya. Mereka pun meminta maaf atas apa yang dahulu pernah diucapkan oleh burung nuri dan kambing tersebut. Akhirnya pohon rambutan memaafkan dan menerima persahabatan mereka, ya. Jadi anak-anak, dari kisah persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat dan kisah pohon rambutan yang kesekian, jadi kita bisa mengambil pesan moral dari cerita dongeng tersebut, ya, untuk kisah pohon rambutan yang kesekian. Jadi kita tidak boleh menyombongkan diri, ya, dengan apa yang ada di dalam diri kita, ya. Apapun teman, dalam kondisi apapun mereka, kita harus menemaninya, ya. Kita harus berteman karena kenapa? Suatu saat, ya, apa yang kita butuhkan itu orang lain akan membantu kita, ya. Jadi sangat banyak pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita-cerita dongeng, ya. Nanti kalian bisa belajar sendiri untuk mengambil pesan moral dari cerita-cerita dongeng yang ada di teks buku ini, ataupun bisa kalian cari di YouTube ataupun buku-buku lain, ya. Jadi penjelasan sekilas mengenai pesan moral. Pesan moral itu adalah pesan mendidik yang ingin disampaikan oleh sang penulis kepada sang pembaca, ya. Jadi pesan moral itu adalah pesan tingkah laku atau sikap yang harus kita terapkan atau yang harus kita ambil pelajaran dari teks tersebut, ya. Oke, kita lanjutkan matematika. Di sini teacher sudah tulis sifat pertukaran. Di sini sudah teacher kasih jawabannya, yaitu 9 ditambah 6 hasilnya yaitu sama dengan 15, ya. Kalau kita pindahkan posisi 6-nya di depan kemudian ditambah 9, apakah hasilnya akan sama atau berbeda, ya? 6 tambah 9 hasilnya pun sama, ya. Jadi 9 tambah 6 itu hasilnya 15, 6 ditambah 9 juga hasilnya 15. Jadi sikap pertukaran itu baik itu dipindahkan posisi itu hasilnya akan sama. Jadi 9 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 9, hasilnya akan sama-sama yaitu 16. Ya, selanjutnya kita akan lanjutkan SPDP, yaitu kita akan mengenali pola irama dari sebuah lagu. Jadi pola irama itu teacher akan jelaskan, ya, rangkaian bunyi yang tersusun secara tertentu, ya, muncul secara berulang-ulang dan teratur, ya. Jadi kita akan mendengarkan lagu, ya, untuk mendengarkan pola irama. Oke, kalian bisa cek halaman 6. Di situ kita akan menyanyikan lagu pemandangan. Nanti kalian bisa
open di YouTube ya, dari pemandangan ciptaan Atin Mahmud. Di situ kita akan menyanyikan. Oke, dengan jelas kita akan menyanyi bersama. Alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan, sungai tanpa berkilau, sawah hijau terbentang, bagaimana hidup kaki langit, gunung menjulang, berayu awan, oh indah pemandangan, oh indah pemandangan. Silakan dilihat ya teman-teman ya. Yang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan, sungai tanpa berkilau, sawah hijau terbentang, bagai temangan di jari langit, gunung menjulang, berpayu awan, oh indah pemandangan, oh indah pemandangan. Oke ya, jadi nanti kalian bisa nyanyikan lagi, belajar lagi lagu pemandangan ciptaan Atin Mahmud ya, bisa dicek di YouTube-nya ya nanti ya. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita PKN, memerlukan bantuan orang lain ya. Anak-anak ya, kita sebagai makhluk sosial adalah kita tidak bisa hidup sendiri, jadi kita membutuhkan bantuan orang lain ya. Ingat, ketika kita dibantu orang lain, kita wajib mengucapkan kata-kata terima kasih ya. Karena kenapa? Ucapan terima kasih itu adalah tanda atau bukti kita karena kita telah dibantu orang lain ya. Jadi ketika kita mengucapkan terima kasih, orang yang membantu kita pun mereka akan merasa senang ya. Jadi nanti kalau kita butuh bantuan orang tersebut ya, orang tersebut tidak akan sungkan untuk membantu kita lagi ya. Coba kalian perhatikan ya, kalau kalian dibantu oleh seseorang, kalian nggak mau mengucapkan rasa terima kasih ya, kalian asal cemberut saja, diem saja ya, apa coba yang akan dirasakan oleh orang yang membantu kamu ya? Pasti orang tersebut akan jenuh, akan tidak mau lagi membantu kamu. Karena kenapa? Kamu nggak pernah mengucapkan terima kasih ya, kamu nggak ada rasa syukur ya. Jadi ketika kita dibantu, baik itu dibantu orang tua, dibantu guru, dibantu teman ya, kita wajib mengucapkan terima kasih ya. Ucapan terima kasih itu merupakan sikap santun ya. Jadi kalau kamu dibantu orang mau mengucapkan terima kasih, berarti kamu nggak santun ya. Selain itu ya, mengucapkan terima kasih itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan dan ucapan rasa syukur kita kepada orang yang telah membantu kita ya. Ingat, ketika kita dibantu seseorang, kita wajib mengucapkan terima kasih. Oke anak-anak, sekilas penjelasan kita untuk pembelajaran 1 dan 2 di penjelasan hari ini. Untuk masalah tugas nanti akan kita share di video Classroom. Jika ada yang ditanyakan bisa tanyakan ke WA Teacher. Terima kasih dan sampai jumpa.